Kenapa bisa lu ketangkep? Kenapa? Karena gue make care dan peduli sama gue tuh justru temen yang sama gue tuh nggak deket, gue nggak deket sama keluarga gue ya. Gue udah tinggal sendiri segala macem gitu. Temen tuh kayak nomor satu lah gitu, apa-apa temen tuh selalu gue nomor satuin gitu. Ya ada hikmahnya juga gitu loh, waktu gue hamil di dalam tuh kayak gue lebih diperlakukan dengan sangat baik gitulah dibanding yang lain gitu kan. Pertama kali gue kenal narkoba itu nggak lama lah, kayak seminggu gue kenal narkoba gitu ya. Bokap gue tuh tiba-tiba ngechat gue waktu itu. Sasa terserah di luar mau kayak gimana, yang penting pesan Abi cuma satu, jangan pernah nyentuh narkoba. Pas ketangkep ketemu bokap gue tuh, gue inget kata-kata itu gitu. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Blue Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian semua bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocah Ahmad. Dan bintang tamu kita ada Syaimah Salsabila. Syaimah apa kabar? Alhamdulillah. Lu jadinya nanti dipanggil Sasa apa Syaimah sih? Sasa. Sasa aja berarti. Tapi gue biasanya Saimah sih. Kalau Saimah banyak yang salah, lu pakai H juga salah. Oh, Saimah. 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 Ya. Saimah. Tuh ada H-nya mulu ah. Ya udah deh, Sasa deh. Sasa, iya paling gampang. Sa, welcome back. Iya, welcome back. Thank you. Udah berapa dari keluar udah berapa lama? Mau 2 bulan. Mau 2 bulan. Lu di dalam Kenapa? 2 tahun? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Dari awal banget tuh ya berarti? Iya dari awal banget. Hitungannya sampai 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Gimana? Apa tuntutannya itu berapa lama sebenarnya? Iya. 4 tahun 4 sebenarnya. tahun, Cuman tapi- kan karena ada program bebas bersyarat. Wih. Jadi gue bisa pulang lebih cepat gitu. Oke. Gue pengen nanya sama lu, Sa. Tar dulu, ini kan mungkin teman-teman kita belum tahu Syaimah siapa. Adi mungkin nggak tahu. Saimah semua orang tahu. Yakin gue. Dia semua. lucu banget. Syaimah tuh terkenal banget di Instagram teman-teman. Dia influencer gitu, selebgram. Terus kemarin dia ada kena kasus. Dia dulu ada dari zamannya. Dulu Musibah, awal-awal selebgram gitu ya. Iya, bergeng-geng gitu Tahun kan. berapa tuh? 2016-an lah. Oh, sebelum nggak sih? 2016-an ya? 16 iya. 16, iya 16, 17. Wah, pokoknya orang lama lah Saimah lah. Iya, terus kemarin habis kena musibah dan ada cerita-cerita di Halo Hati. Musibah itu adalah Saimah ketangkep. Bener nggak? Bener. Iya. Bener. Ketangkep. Gue pengen nanya sama lo, kenapa bisa lo ketangkep? Kenapa? Karena gue make. Iya, I know, lo make bener, nggak salah jawaban lo. Maksud gue, lo make di mana sampai lo ketangkep? Cepu Gak kan? ngerti gue, ada yang cepuin kayaknya. Yakin Gue lo? gak tahu yang Siapa cepuin. cepunya? Gak tahu, gue sih Jangan curiganya. ditutupin, cepu tuh harus mati. Gue sih belum nanya-nanya ya, cuman kayak gue bodo amat lah gitu siapa yang cepuin gue. Lo nggak peduli gitu. itu? Iya, ya namanya cobaan emang udah apesnya, mungkin Iya. emang harus ini yang gue jalanin gitu kan. Jadi gue nggak cari tahu, cuman ada sih beberapa di pikiran kayaknya sih ini. Sini. Kayaknya sih ini deh. Gitu. Si itu ngechat lo nggak tuh? Yang lo curiga-curigain? Teman terdekat banget. Deket banget. Wah, emang dia sih, gue setuju dia sih. Pasti itu. Si itu tuh yang kedua tadi tuh? Iya. Dia tuh. Pernah pakai bareng sih waktu itu malah. Waduh. Tapi dia nggak ketangkep? Enggak. Oh iya. Bentar lagi paling. Doa aja. Emang lagi marak ya? Lagi marak, bagus. Nah, pada saat lo ketangkap itu lo sendiri di rumah apa gimana tuh, Mak? Sendiri gue di apartemen. Sendiri di apartemen. Prosesnya gue kepo banget. Proses ketangkapnya nih, Iya, kronologinya. kronologinya. Jadi gue waktu itu baru pulang dari mall. Oke. Kan. Terus kayak gue baru naik ke atas, baru rebahan doang nih lagi ngadem gitu, main handphone. Terus tiba-tiba lampu apartemen gue mati, tek. Wah. Kan kalau di apartemen suka kayak gitu kan, mati ntar nyala lagi gitu. Ini nggak nyala-nyala. Berapa lama? Lama banget. Ya udah gue nelfon dong ke bawah. Pak, ini unit saya mati listriknya. Oh nanti saya cek mbak ke depan gitu. Ke atas. Terus udah dong tuh, nggak lama gue buka deh pintu karena kan Panas. ini panas terus gelap gulita gitu kan. Jadi gue ya udah deh biar ada lampu dari lorong masuk. Gue kayak seolah-olah mempersilahkan tuh polisi masuk. Iya silahkan gitu kan. Gue buka pintunya blow on nggak. Oke. Terus udah Tapi kan. lo nggak tahu kan? Nggak waktu tahu. itu? Nggak tahu. Terus ada suara langkah kaki gitu. Gue malah panggil, gue keluar. Mas gitu. Demi apa lo panggil? Sumpah. Mas gitu. Gue kira kan yang mau Iya. cek listrik gitu kan. Taunya permisi selamat malam. Kita dari kepolisian. Hampir pingsan gue. Ya, Pucet 7 warna gue. Digotong tuh waktu polisi tuh gue. Oh, lo pingsan beneran? Hampir. Oh, lemas. Lemes. Oke.
Ya udah, gue tunjukin barangnya di mana. Lu Kooperatif. Tapi katanya lu ketangkap sama ini lu juga. Tapi itu lu di situ sendiri. Oh, dia beda. Gue kan dicecer kan, soalnya beli di mana gitu. Gue nggak tahu. Nah, barangnya tuh berapa banyak tuh barabuknya tuh? Setengah garis lah, 54 gram. Buat apa? Nyetok. Simpel banget, nyetok aja. Emang yang nyetok itu tuh biasanya tuh. Kita nggak tahu apesnya kapan. Biasanya jangan nyetok ya, langsung aja. Iya, gue mikirnya soalnya bisa bukan nggak gua. usah teman-teman. Di negara ini nggak bisa, di negara lain aja lah. Gue mikirnya kan bukan gue yang beli Ya. gitu, dan gak ada yang tahu juga gitu kan. Gue nyimpen segitu banyak gitu. Jadi Iya. gue pikir tidak akan mengarah ke gue. Oke. Gitu. Apa yang ada di pikiran lu pada saat itu tuh? Pertama kali itu pasti. Lu gua angkut ya ketangkep, gitu. Keluarga gue, Oke ya. Iya. mukanya bokap gue, Kelintas Oh lu. iya. heeh. Terus, aduh karir gue gimana Iya. gitu. Aduh gue harus gimana gitu. Iya. Terus lu ini kan, gue sering Campur aduk. lihat kalau misalkan artis ketangkep gitu, itu kan ada apa jumpa pers gitu ya. Iya. Gue mikirin mentalnya loh. Lu gitu Parah juga nggak sih? Iya. Iya, itu- Kamera cetas. Nah itu gue kepo karena gue sering lihat kan dari sebagai orang nonton TV aja kan kayak anjir nih rasanya gimana depan lu orang terkenal ketangkap karena hal negatif gitu ya. Terus depan lu tuh kamera sebanyak Banyak orang, itu ya. gimana rasanya? Wah, caur sih. Kayak gue cuman bisa nunduk aja. Iya. Malu anjir. Tapi ada settingan-settingannya nggak? Lu harus ngomong ini, disuruh gitu-gitu, ada nggak? Ya intinya sih gue disuruh minta maaf. Iya. Oh, cuma gitu doang? Iya. Kirain lu harus ngomong apa gitu. Enggak. Tapi terserah sih kalau mau ngomong yang lain juga terserah. Cuman gue kayak waktu itu cuma minta maaf aja karena gue udah keburu kayak aduh udahan kayak gitu. Iya. Ya kan? Diborgol segala macem kayak di foto-foto. Iya, Kan cepet, kayak cepet. cabut tuh semua dalam hati gue gitu. Iyalah. Anjir. Nah dulu tuh lu sama gue langsung masuk ke dalam topik ya karena emang biasa Halo Hati itu selalu ada topik ya kalau sama Gestar. Topik kita tuh tentang pertemanan. Ekspektasi lu dalam pertemanan. Maksudnya kita kan tahu lu tuh dulu satu geng itu kayak solid banget, apa-apa bareng gitu-gitu kan. Ya, gue ngikutin lo banget soalnya. Jadi gue tahu lah, oh saya mah tuh dulu berteman sama ini, sesolid sama ini, siapa, sampai iya. nginep kemana bareng, habis Iya. lu berteman sama siapa, nginep Dari kemana bangun bareng. tidur sampai tidur lagi. Iya, Iya. separah itu kan. Sama Terus mereka gitu. Mereka ada nggak pada saat lu ketangkep? Enggak. Sampai lu keluar? Enggak ada. Sedikit pun. Ngechat? Enggak ada. Atau lu pas lu keluar lu buka DM gitu ada ucapan-ucapan Iya. apa? Atau pertama kali lu ketangkap kan lu masih bisa megang handphone kan? Iya. Di dalam masih bisa megang? Di dalam nggak bisa lah. Oh nggak bisa sama Nggak sekali? bisa Berarti sama lu nggak sekali. ngecek apa-apa. Tapi kan awal lu ketangkap lu masih megang tuh kan? Ada nggak teman-teman lu yang pas udah tahu? Jadi kalau pas ketangkepnya itu kadang kalau misalnya kita mau menghubungi keluarga gitu atau mau gimana gitu boleh, tapi setelahnya nggak boleh. Jadi kan dipegang polisi handphone kita gitu. Tapi kalau kayak cuman ngecek-ngecek itu bisa. Nah itu nggak ada yang ngucapin apa-apa? Ada, cuman bukan di lingkungan Yang temen-temen lu itu? teman-teman itu, bukan. Terus Jadi lu- malah yang care dan peduli sama gue tuh justru temen yang sama gue tuh nggak deket. Emang kadang suka gitu? Iya. Surprise. Iya. Yang peduli itu justru yang menurut gue bukan bestie gue gitu, temen biasa Iya. gitu. Ternyata mereka yang care sama gue. Iya. Yang lebih punya empati? Yang dari bangun tidur sampai tidur lagi, Iya. Nggak ada sama sekali? boro-boro nggak ada. Gue pernah ngobrol sama lu, Mak. Lu pernah bilang sama gue gini, lu tuh pernah ada di fase teman dulu baru orang tua gitu, baru keluarga Iya. gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Nah, pada momen itu lu nyeselin gak itu? Nyeselin anjir, sih. ternyata orang tua, Iya. keluarga nomor satu ya. Iya, dulu kan gue temen banget kan, karena kan gue emang dari kecil gue nggak deket sama keluarga gue ya, gue udah tinggal sendiri segala macem gitu. Temen tuh kayak nomor satu lah gitu, apa-apa temen, temen tuh selalu gue nomor satuin gitu, karena menurut gue temen gue yang bikin gue seneng nih. Iya, gitu. yang bikin Tapi gue seneng, bikin gue sukses. Setelah gue kena masalah, Baru tahu. ternyata yang ada buat gue tuh keluarga. Anjir, walaupun kadang kelihatannya tuh keluarga tuh nggak yang support ya. Iya. Kelihatan Iya. pokoknya menyebalkan lah, orang tua tuh kadang kelihatannya tuh nyebelin banget, tapi ketika kita di suatu masalah, ya ternyata mereka yang ada loh. Mereka yang Rasa ada. sebel itu kayak hilang gitu aja. Sebenarnya kan kita kan kesel sama orang tua tuh biasanya kayak kita dilarang ini, dilarang Iya, itu iya, gitu iya. kan. Kayak kenapa sih gue kayak nggak boleh seneng gitu kan. Hmm. Tapi itu kan bentuk kepedulian dan bentuk kasih sayang mereka sama kita gitu kan. Takut kita kenapa-napa, takut kita ketemu orang yang nggak bener di luar sana gitu. Dan ternyata itu terjadi juga sama gue gitu. Iya, Oh iya. ternyata dulu tuh bokap gue ngelarang gue ini itu, gue nggak Karena boleh ini ini. nggak boleh itu tuh karena buat Ini loh yang dihindarin gitu, Hmm. karena hal kayak gini. untuk melindungi gue gitu. Iya, iya. Kalau misalkan
teman-teman lo ini, teman-teman yang lo tidur sampai bangun bareng sama lo lagi itu tiba-tiba ngontek lo, Sa, ngonten yuk. Lu mau nggak? Enggak sih. Serius lo? Lu jadi benci nggak sih abis momen itu terusnya? Iya, benci banget. Jadi gue sekarang dari pas di dalam gue udah mikir kayak gini, pokoknya nanti gue keluar, gue cuman mau temenan sama temen-temen gue yang care sama gue pas gue di dalam, pas gue kena masalah ini. Gitu. Walaupun temen-temen lo yang selebgram, temen lo kan banyak selebgram kan? Banyak sih, Selebgram, lumayan lah. artis, gitu-gitu kan. Satu pun nggak ada, Mak. Nggak ada. Satu loh, gue minta satu doang. Yang benar-benar menunjukkan, yang benar-benar di media sosial itu kayaknya tuh positif banget, Iya, atau lu solid support banget. lu. Iya, terus mereka nge-support lu di story atau apa gitu nggak ada? Nggak ada. Cuci tangan aja udah. Malah gue sih mikirnya kalau ada sih beberapa yang ngepost ya kan, cuman kayak gue mikirnya ya karena gue ketangkep lagi viral gitu Iya, kan, sekalian. sekalian deh biar viewsnya nambah, gue sih Iya, mikirnya iya. gitu. Karena kan dunia kayak gitu biasanya kayak gitu aja kan. Kadang ngebedainnya tuh gini loh. Kayak, iya, Kalau gitu. kalau misalnya kita lagi kena masalah, kalau dia cuman ngepost aja, misalkan kita lagi ada masalah nih, teman ngepost, abis itu udah selesai. Iya. Itu biasanya nyari viral. Iya. Itu biasanya bukan peduli sama kita, tapi ketika dia ngepost, tapi after postnya dia ngechat kita, lu gimana keadaan lu? Iya. Gue perlu bantu apa? Itu baru. Iya. Itu Kalau yang baru, ngepost teman. gitu banyak, Tapi abis ngepost udah kan? udah. Nah itu. Kayak, Dan ya nggak ngucapin ampun apa-apa." Sasa gitu kan, gak nyangka gitu kan. Padahal mereka Story, tahu tuh gitu. sebenarnya. Tahu gitu, tapi nggak ada yang dateng, nggak ada yang ngasih Ya support mungkin. gitu. Ngechat aja nggak ada. Iya, ya kali aja tiba-tiba datang bisa jadi. kan. Surprise gitu kan? Heeh. Tapi yang pernah jengukin lu siapa, Mbak? Justru malah bukan circle itu. Orang lain ada nggak? Banyak teman-teman gue yang bukan di lingkungan itu ya, Iya, iya. banyak ngirimin gue makanan, dateng gitu, nyempetin karena kan banyak alasan kayak gini, kayak kita nggak tahu caranya kayak gimana gitu kan, segala macam. Lu tinggal datang. Ya kan ada juga temen gue yang dateng, ya lu kan bisa cari tahu di berita, lu tahu gue di mana gitu Iya, kan. dan nggak sesusah itu lah. Nggak sesusah itu. Kalau kita niat mah apa aja digampang lah. Banyak Apalagi yang cuma ngontek buat besuk bokap orang. gue juga kan, kayak Om Sasa gimana gitu, gimana caranya kita bisa besuk segala macam gitu. Nyari tahu nomor bokap gue bisa aja gitu mereka. Iya. Lagi bareng mulu kan. Bener-bener. Gue pengen masuk ke ini desa. Kalau teman-teman lo itu kan udah nggak bisa diomongin lagi lah. Mereka benar-benar habis gitu. Gue pengen masuk bahas keluarga, ya kan. Dari cerita lo kan keluarga lo kayaknya lumayan, bokap lo lumayan keras lah ya. Iya. Lumayan keras. Apa yang terjadi ketika pertama kali kita punya mindset bokap lo ini keras ya? Iya, iya. Apa yang terjadi pertama kali lo sama bokap lo ketemu pada saat itu? Iya. Gue nangis sih. Apa yang dia ngomongin? Apa yang bokap lo bilang? Gak nyangka gue bisa sampai menyentuh itu. Jadi pertama kali gue kenal narkoba itu gak lama lah, kayak seminggu gue kenal narkoba gitu ya. Bokap gue tuh tiba-tiba ngechat gue waktu itu. Sasa terserah di luar mau kayak gimana, yang penting pesan Abi cuman satu, jangan pernah nyentuh narkoba. Seminggu. Itu seminggu sebelumnya. Seminggu Iya. setelah awal lo kenal narkoba? Tuh kan nangis. Ada tisu nggak? Seminggu lu Setelah kenal narkoba? apa sebelum? Enggak, seminggu Setelah. habis lu kenal narkoba. Iya, kenal narkoba. Dan gue nggak nurutin itu kan, karena gue lagi ininya banget lah, namanya baru kenal narkoba ya kan. Terus gue langsung pas ketangkep ketemu bokap gue tuh, gue inget kata-kata itu gitu. Kayak bokap gue padahal udah ngingetin loh gitu, tapi gue tetep aja. Terus pas pertama kali ketemu gue, bokap gue ngomong kayak gitu. Kan Abi udah pernah ingetin katanya. Gue manggil bokap gue Abi kan. Cuma ngomong itu dong. Ya, Abi udah Dia pernah marah nggak, dia mukul atau apa? Enggak sih, bokap gue tuh tipe yang sabar banget ya. Kayak parah sih, kayak Lu gue. ketemu bokap bilang, tuh Abi udah pernah ingetin. Ya, Segitu doang responnya gitu. And then, Wah, itu nyentuh. ya udah gue peluk, gue sujud-sujud minta maaf kan, kayak selama ini nggak nurut sama dia gitu. nyokap gimana? Nyokap, gue kan udah nggak ada nyokap Oh, sorry. Berarti lu hidup sama bokap? sama bokap. Ada sih mama sambung, cuman kayak Iya. selewatnya aja kalau sama dia mah gitu. Terus setelah momen itu gue juga gue nonton podcast berapa tentang Saima dan ngeliat postingan lo pas setelah lo keluar itu, lo beranikan diri mau posting kalau lo punya anak. Iya, Gitu. Lu gimana pertama kali tahu? Di dalam ya katanya? di dalam. Jadi waktu ketangkep tuh gue nggak tahu kalau gue hamil. Ini bentar dulu, bentar ya. Ini kita ambil, ini aja lo udah nangis semerautnya gimana
lo nggak tahu lo akan ketangkap narkoba, penyesalan lo segila itu, lo lagi sekalut itu, terus tiba-tiba momen apa, itu berarti udah buat lo dunia udah selesai nih gue nih. Iya. Ya kan? Terus gimana tiba-tiba lo bisa tahu lo, ketika Iya. lo tahu lo hamil nih gimana? Jadi gini, gue kan emang sering telat mens gitu, ya nggak sih? Terus waktu itu juga teman-teman gue di dalam kayak pada telat juga mensnya. Jadi gue pikir gue telat mens tuh karena Biasa. gue stres gitu kan, Iya. hormonnya lagi nggak stabil. Lama-lama gue ngerasa kok kayak ada yang nggak enak dari badan gue ya. Coba gue tes deh, minta tolong kan di sana ada yang bisa kita minta tolong kan, gue minta tolong buat beli test pack gitu. Gue tes tuh pagi-pagi, garis 2 keren banget lagi. Ini berapa hari setelah lo masuk? Berapa lama setelah lo masuk? Jalan 5 bulan, 4 bulanan lah. 4 bulan lu udah di dalam penjara, lu baru ngecek. Iya, Dan itu udah berapa bulan lu kan tau? gue masih positif thinking aja tuh ya kan, 2 bulan, misalnya stres kali gitu. Lama-lama kok ada perasaan gimana ya. Ya udah akhirnya gue tes, hamil. Wah itu parah sih rasanya. Lu gimana? Gue hampir jatuh anjir di kamar mandi saking lemesnya. Kayak yang ada di pikiran gue, apa yang mau gue bilang ke bokap gue gitu. Iya, otak lo Udah apa mah nih? gue narkoba nih, ketangkep, terus tiba-tiba gue bunting gitu. Gue mau ngomong apa sama bokap gue udah nggak bisa berkata-kata lagi. Anjir. Terus lu akhirnya periksa ke rumah sakit nggak? Iya, Ya itu dikasih tahu nggak udah berapa bulan ternyata? dikasih udah jalan 5 bulan, jadi pas ketangkep itu Ternyata udah, iya. Terus gimana? Lo akhirnya ambil waktu berapa lama sampai oke gue akan ngomong sama bokap gue? Iya. Jadi semingguan lah. Jadi gue minta tolong sama polisinya itu untuk datengin tante gue dulu. Jadi gue minta tante gue yang ngomong ke bokap gue nggak sanggup gitu buat ngomong ke bokap gue langsung. Terus habis lu ngomong ke tante lu, dia ngomong ke bokap lu, respon bokap lu gimana pas saat itu? Ya kecewa banget sih ya. Dia datang kan pasti langsung? Dateng, besoknya langsung dateng. Terus Lo mau nemuinnya gimana tuh? Iya. gue ngomong bokap gue kayak, terus sekarang Abi mau pukul Sasa, mau bunuh Sasa nggak apa-apa deh. Gue bilang gitu, emang Sasa anak yang nggak tahu diri, bilangnya gitu. Gue udah nggak bisa berkata-kata lagi, gue nunduk aja kayak terserah deh Abi mau ngapain Sasa deh. Gitu. Lo udah kacau buat lo, gue udah kelewat batas, bukan kelewat batas lagi ya. Apa ya? Terus alasannya apa? Dia bilangnya apa ketika lu ngomong gitu? Ya mau gimana kan, namanya udah terjadi, bokap gue juga mau marah, udah nggak ada tenaga kali, ya kan udah. Mas. Ya udahlah mau gimana lagi gitu. Akhirnya lo memutuskan untuk gue ya udah nih gue akan urus nih anak. Ya gue akan membesarkan anak gue karena menurut gue ya udah, gue harus mempertanggungjawabkan apa yang udah gue lakuin di masa lalu gue gitu. Dan gue yakin kan maksudnya setiap apapun yang terjadi di hidup kita kan pasti ada hikmahnya. Betul, gitu betul, kan. Jadi gue mikir kayak pasti ada sesuatu nih gue dikasih anak sekarang gitu. Dan ternyata banyak banget hikmahnya gitu. Tapi pernah nggak kepikiran buat ngilangin? Sempet ada kepikiran ke situ sih. Cuman kan karena waktu di dalam itu gue lagi rajin-rajinnya ibadah ya. Mendekatkan diri sama Allah gitu, gue ngaji segala macem. Jadi terpikir sama gue, kalau misalnya gue ini udah masuk penjara nih, ya kan, udah ketangkep gitu. Allah lagi marah nih sama gue gitu. Kalau gue lakuin itu mau semarah apa lagi Allah sama gue gitu. Dosa gue berkali-kali lipat. Terus? Apalagi nih namanya anak kan mau gimana pun caranya dia lahir gitu ya. Itu kan anugerah gitu. Kita dititipkan manusia di hidup kita gitu kan, anak. Lu Pasti ada hikmah. proses lu lahirannya gimana, Sa? Jadi waktu itu gue dibawa keluar ke rumah sakit, dikawal gitu. Ketemu sama anak berapa lama? Cuman 2 hari. 2 hari. 2 hari doang. Jadi kelar lahiran, jahit, ya kan? Istirahat sehari, udah besoknya pulang. Anak gue dibawa pulang ke keluarga, gue masuk lagi. Nah itu Perasaan lu gimana? iya. Gue nangis nggak kelar-kelar seminggu. Parah sih itu, gila rasanya. Kayak langsung dipisahin gitu aja kan. Berarti lu masih menjalankan 1 tahun berapa bulannya tanpa ngelihat dia? Iya. Tapi dia sering dibawa, akhirnya anak-anak sama nggak bokap kan? dijenguk. Iya, sama tante gue. Sama tante lo? Iya. Nah, sama tante lo. Dia sering berdua nggak jenguk lo gitu?
Jadi waktu itu kan COVID lagi tinggi, jadi nggak boleh bawa anak kecil dan kunjungan tuh lagi di stop dulu lah karena COVID gitu. Jadi bener-bener gue nggak sama sekali nggak ketemu anak gue. Jadi selama 2 tahun itu ketemu cuma 2 hari itu doang? Iya, paling video call lewat kan ada fasilitas di dalam kan, buat video call gitu sama keluarga. Lewat video call doang, tiap video call gue nangis. Baru pas keluar baru lu akhirnya megang dia lagi? Iya. Berarti? Momen dimana lo keluar, gue nggak mau nanya pertama kali ketemu anak lo dulu itu nanti dulu. Gue mau nanya momen dimana gue hari ini keluar nih. Di kepala lo ada apa? Hari ini gue pulang nih. Anak gue sih. Pokoknya tujuan gue pulang tuh gue pengen peluk anak gue. Gimana sih namanya gue belum pernah nyium dia ya kan. Bau bayi kan enak banget ya. Ya nggak sih gitu. Kayak wah akhirnya gue bisa nyium anak gue gitu kayak. Pas ketemu bokap apa nasihat bokap tuh selama perjalanan? Ya jangan sampai diulang lagi. Pokoknya harus pinter-pinter bergaul mulai sekarang, rajin-rajin beribadah lah intinya gitu. Bokap gue selalu ngingetin itu, sholat. Mau gimana kamu di luar sholat. Cuma tetep aja namanya anak muda ya masih bolong-bolong sholatnya. Gue kebayang dia kalutnya waktu di posisi di mobil itu loh. Ya ini gue akhirnya udah free nih gitu. Iya. Tapi gue harus ketemu lagi sama bokap gue. Iya. Gue ngadepin dia lagi. Malu, tiba-tiba nyokap bokapnya dia cuma ngomong itu doang. Oh itu caur banget pas itu perasaan lu seneng lu keluarnya tapi di dalam situ lu ngerasa kayak lu berdosanya banget kan pasti. Iyalah, parah bokap gue. Kuat sih bokap gue salut ya bokap gue tuh. Kuat banget orangnya. Iyalah. Itu double kill namanya lu. Iya anjir, dia double kill. Sama. Perasaan seorang bapak lihat anaknya ngalamin kayak gitu kan. Tapi sekuat itu bokap gue gitu. Dan dia keluar semua anaknya tuh udah 2 tahun begini. Iya. Udah 2 tahun. Bingung tau ngeliat gue anak gue. Dan lo nya heboh banget gitu gak sih? Pastilah. Syira, namanya Syira kan. Apa Syira, ini gitu. katanya? Siapa gitu. Mukanya beda banget sama gue lagi kan. Oh iya? Iya. Mukanya bapaknya banget. Terus langsung lu gendong-gendong lalu. Nangis gak lu? Nangis dong pasti dong. Nangis gue. Kejer. Gila. Kejer. Udah nggak putus tuh. Pasti itu lu sama anak lu aja tiap hari mulai. Iya, sama anak gue. Paling kalau gue lagi kerja aja. Udah kebayang lagi kalau misalnya dia beneran jalaninnya yang 4 tahun itu yang tuntutan pertama. Wah. Anjir udah makin gede lagi. Iya. Gimana? Udah susah tuh pasti. 2 tahun masih oke lah gitu kan. Ya masih berasa cuman kayak kalau dibandingin sama yang untungnya dia masih sekecil itu ya, jadi dia nggak bakal ingat gitu momen-momen gue kayak gitu tuh dia nggak. Apa yang berubah dari dulu sama sekarang? Pasti banyak yang berubah, cuman apa yang spesifik? Anjir, ternyata ini berubah banget ya. Berubahnya ya kalau dulu kan gue free banget ya, gue punya tempat sendiri. Kalau sekarang kan gue tinggal sama tante gue gitu. Jadi ini makanya hikmahnya tuh gue ngerasa kenapa gue dikasih anak gitu. Gue jadi nggak bisa bandel lagi. Emang nggak mau bandel? Iya emang nggak mau juga. Emang nggak mau. Cuman kayak ini loh ternyata. Karena kan kalau misalnya seandainya gitu, gue nggak dikasih anak nih, gue keluar. Kan bisa aja namanya gue mantan pemake, ya kan? Terus gue salah bergaul lagi, ya kan? Bisa jadi kan gue balik ke jalan itu gitu. Apalagi lu ngerasa sendirian tuh kan di situ momennya nggak ada support system. Jadi lo keluar ada tujuan hidup nggak? Cuman gue lihat akan beda ketika lo keluar nggak ada anak lo itu, mungkin dia bisa balik lagi. Benar. Karena manusia itu tuh butuh tujuan hidup. Kalau lo nggak punya tujuan, lo nggak akan bisa hidup. Tujuan itu bisa positif, bisa negatif. Ketika lo keluar lihat anak lo, gue punya tujuan hidup. Lo ngerasa jadi manusia lagi. Karena kemarin lo ngerasa habis kan? Ya kan? Anak lo itu bikin lo, gue manusia lo, gue punya tujuan hidup buat ngedampingin dia sampai besar. Dosa-dosa gue, biar dia nggak seperti gue gitu. Itu positifnya yang gue tangkap ya. Anak lo tuh benar-benar powerful banget di hidup lo. Parah. Iya, nggak kebayang gue kalau lo keluar dengan kondisi kemarin, lo ngeliat bokap lo seperti itu, si cewek itu, nggak kebayang gue lo keluar bakal gimana. Mungkin lo sekarang nggak di sini podcast. Iya. Iya. Gue speechless lagi anjing, gue bingung. Tapi gue ngilas balik dikit deh, ketika lo di dalam dan lo nggak punya support system. Nggak ada keluarga lu yang, misalnya keluarga lu mungkin juga paling kan nggak tiap hari kan, maksudnya berapa hari sekali gitu kan, dan lu nggak ada temen yang datang yang maksudnya yang lu udah anggap dulunya mereka adalah rumah lu, ternyata salah. Kenapa nggak DM gue? Nggak punya handphone, Nggak punya handphone. Kayak mana juga mau DM, bingung pasti udah dekat. Tapi kan gue udah follow-followan.
Ya iya, maksudnya kayak mana juga pasti kan udah kalut sendiri, udah bingung. Pasti ada perasaan dia juga malu, apa. Pasti tahu. Terus lu di dalam gimana? Sama temen-temen satu sel lu? Ya gue berbaur aja sih sama mereka, sharing juga kan. Di dalam kan kasusnya beda-beda tuh, ya kan. Ya udah gue sharing aja, gue nanya-nanya lah, gimana kalian kok bisa di sini gitu. Support nggak mereka waktu lu lagi hamil? Lu tau lu hamil, apa segala macam? Support banget. Jadi kayak ya ada hikmahnya juga gitu loh waktu gue hamil di dalam tuh. Kayak gue lebih diperlakukan dengan sangat baik gitulah dibanding yang lain gitu kan. Kayak fasilitas gue bisa diduluin gitu segala macem. Ada yang beliin gue makanan gitu karena gue hamil kan, maksudnya kalau hamil gitu kan. Iya, makanan harus jaga gitu-gitu gitu segala macem. Wow, nggak kebayang sih gue. Iya, anjir lu hancurnya dulu. Terus lu ngelewatin itu sampai sekarang lu udah bisa yang ya udah nih gue harus terus lagi jalan. Di luar dari anak ya, di luar dari faktor anak ya. Ya udah gue harus comeback lagi, comeback stronger. Sekarang lu ngelewatin healingnya gimana akhirnya lu bisa self love-nya? Gue lebih kayak berusaha untuk positive thinking aja. Kayak gitu. Tapi jangan terlalu positive thinking ya. Balik lagi. Iya, maksudnya kayak jalanin aja gitu apa yang udah diinin ke gue. Itu berkahnya anak lo itu. Iya, salah satunya itu kan, ngebantunya. Iya. Terus kalau ibu sambung lo? Ibu sambung gue. Ngeresponnya gimana? Ya dia sih sayang sih sama anak gue. Sama Support gue juga. Oh. Dari awal lu masuk sampai iya, pokoknya intinya semua keluarga gue tuh support gue aja. Karena kan mereka juga mikir lah, jadi gue tuh berat gitu kan. Nggak mungkin sendiri. Iya, support kok. Plan lo apa nih selain anak ya? Pasti membesarkan anak. Selain ketika lo keluarnya, plan ke depannya lo, gue harus gimana nih ngebangun? Apakah lo akan ngebangun karir lo sebagai public figure lagi kah? Atau gue mau jadi ibu rumah tangga? Atau gue mau jadi anak yang berbakti? Udah ikut aja lah gitu loh. Pasti manusia punya plan dong. Kalau gue sih lebih kayak, pokoknya gue pengen jadi ibu sekaligus bapak buat anak gue gitu loh. Kayak pokoknya apapun mau gue lakuin buat anak gue gitu. Kalau buat diri lu nya sendiri, lu maunya apa sebenarnya? Lu nya sendiri lu maunya apa? Gue sih pengen bahagia ya sebetulnya. Gue kayak belum pernah ngerasain bahagia gitu loh. Kayak apa yang hilang dari diri lu? Sampai lu bilang gue nggak tahu lagi arti bahagia. Nggak tahu, gue bingung aja kalau ditanya kayak gitu. Pokoknya intinya gue belum pernah merasakan bahagia yang sesungguhnya gitu loh. Sebelum ketangkap dulu kehidupan lo yang dulu hai. Lo kan dikenal sebagai orang yang penghibur. Iya. Lo menghibur semua orang. Iya, tapi kan nggak ada yang hibur gue di balik itu. Ya kan? Kosong jadinya. Kosong. Sepi gitu loh. Ya makanya gue pernah bilang juga, kadang orang yang kelihatan baik-baik aja sebenarnya yang paling kenapa-kenapa bisa jadi gitu. Sebel gue nangis mulu. Tapi gini loh, berarti apakah tujuan lo membuat orang lain bahagia, bisa dibilang kata ininya menjadi badut lah? Iya, lu bahagia karena lu ngeliat orang lain bahagia gitu. Atau memang ya untuk menutupi kesedihan gue, mungkin melihat mereka bahagia. Ya itu salah satunya. Gue bisa bahagia. Jadi gue kayak bikin orang ketawa, menghibur orang tuh gue juga kayak sebetulnya gue membutuhkan itu gitu. Tapi lo nggak dapet. Iya. Jadi nutupin mukanya bener. Lo bukan tipe orang suka cerita ya? Enggak, gue mendem aja gue gitu. Karena gue ngerasa nggak semua orang bakal mengerti gitu. Nggak semua orang bisa menerima juga. Jadi mending gue pendem aja gitu. Bahagia yang lo pengen rasain kayak gimana? Bahagia yang pengen gue rasain tuh kayak nggak tahu kan. Misalkan kayak masalahnya udah lewat nih gitu kan. Udah jalanin lah fase-fase itu. Mungkin ada orang yang gue pengen bahagianya dengan yang sekarang gue menjadi kayak gimana, atau kayak gue pengen ngalaminnya ya tenang-tenang aja. Kalau hidup tenang mah kan yang lampau udah lewat tuh. Lu pengennya gimana bahagianya? Bahagianya tuh gimana ya ngejelasinnya ya, pengen bahagia yang gimana ya? Tapi gini Fir, ketika orang udah bilang gue pengen rasain bahagia, lu tanya bahagianya, lu mau bahagia gimana? Nggak tahu, karena kita nggak tahu bahagianya. Iya. Nah iya, makanya belum kenalan sama lu mau bahagia tapi lu nggak tahu lu bisa bahagia karena apa. Belum kenalan sama bahagia itu, kita belum kenalan. Bener. Ketika ngeliat orang lain, ya, ketika ngeliat orang lain bahagia, oh bahagia kayak gini, cuma kan di sini
Iya. Di sininya bahagia kita sama kita belum kenalan. Iya. Jadi kita nggak bisa jawab bahagia. Gue cuma mau bahagia. Bahagia kayak gimana? Ya nggak tahu gue. Karena selama ini gue kosong aja gitu ya. Iya. Gue nggak tahu artinya itu. Udah gini. Jadi ketika lo terlalu jauh nyimpen, lo terlalu jauh sedih, terlalu jauh sampai lo jalan sejauh-jauhnya. Dan lu cuman tujuan lu mencari kebahagiaan, nah malah lu makin hilang. Kan lu nggak pernah tahu kebahagiaan itu kayak gimana. Lu dikasih duit, Setuju banget lagi anjir. iya, lu dikasih duit ratusan juta, ratusan M, tetap dalam hati lu deg-degan. Iya. Karena ya gue happy in mindset karena uang bisa beli segalanya, cuman hati gue tetap kosong. Iya. Ngerti nggak? Karena yang kita butuh itu bukan kebahagiaan, yang kita butuh itu kenalan sama kebahagiaan. Bahagia itu apa? Iya, makanya sederhananya banyak orang memilih untuk kayak Ya udah, menjadi pasrah sama sendiri hidup. karena udah terbiasa patah, udah terbiasa sakit, udah terbiasa buat kesepian. Makanya dia lebih memilih buat ya udah. Mungkin lu kurang lebih sama tau sama gue. Menurut gue bahagia gue sama kayak lu ngeliat orang lain bahagia. Ketika gue melakukan sesuatu yang orang lain nggak happy, gue sedih. Karena gue udah nggak tahu bahagia itu kayak gimana. Karena gue selalu ditempa dengan lu tuh harus tanggung jawab, lu tuh harus kuat, lu tuh harus membuat orang lain happy. Jadi sampai saking lamanya kayak gitu, Lu lupa. lu udah bahagia belum sih? Gue nggak tahu bahagia tuh apa. Kayaknya bahagia tuh ngeliat mereka bahagia deh. Ngeliat mereka ketawa, gue ketawa. Jadi Ngeliat mereka senyum, gue ikut senyum. Itu kayaknya tuh bahagia deh. Nanti ketika gue kosong di rumah, itu nggak apa-apa, gue kosong aja urusan gue sendiri. Besok kita ketawa-ketawa lagi ya, gue temenin lo bahagia. Jadi kita udah kayak peneman bahagia orang aja. Ada hidup kayak gitu. Gitu deh. Mas speechless. Ini Tapi gue yakin sih gue bakal menemukan bahagia itu Pasti. suatu saat nanti gitu. Tapi nggak Iya. tahu kapan. Coba jangan terlalu Berserah positif aja. lagi ya. Jangan terlalu positif thinking banget lagi, tapi Iya. karena ternyata yang lu positifin malah salah kan. Iya. Kayak tadi lah, kayak dulu pergaulan lu Ya ya. intinya pasrah lah ya. Nggak usah terlalu positif, pasrah mau gimana aja. Iya. Mm. Iya, menurut gue nanti bahagia lo di anak lo sih. Iya. Iya. Gue Bahagia juga lu sih. mikirnya begitu. Obatnya itu obatnya sih menurut gue. Di anak lo, di bokap lo akan kembali ngomong, Papa bangga sama Abi, bangga sama kamu. Ya, karena bokap lo pasti sekarang lebih fokus merhatiin lo, Iya, pergerakan bener. lo. Dia ngeliat, wah anak gue bisa bangkit ya. Anak gue bisa lo ngurus anak kecil. Anak gue bisa lo jadi seorang ibu. Bokap akan lupa kejadian. Orang tua pasti akan lupa kejadian lampau. Dan dia akan lihat lo sebagai seorang anak yang membuat dia bangga. Sekarang berarti lu kalau curhat ke bokap Amin. Bokap. dong. Bokap gue, Ke keluarga lah ya semua. ya. Tante gue. Gak ada lagi temen yang bisa, yang lu mau percaya gitu. Ada sih beberapa yang gue juga masih suka curhat gitu ya. Tapi lu dikit filter bang, udah. iya gue filter gitu. Kayak udah ya udahlah nggak usah dibahas, ya udahlah lupain aja. Iya. Gitu. Itu biasanya orang-orang yang kayak gitu. Orang-orang yang kalau misalnya dia cerita atau ditanya tapi jawabannya serah atau ya udah. Itu sebenarnya ada luka yang berat Sesuatu. yang lagi dia tahan. Ya udahlah, santai lah. Iya. Ada luka dan Udahlah, nggak kecewa. usah dibahas lah. Itu sebenarnya dia Oh dibahas nutupin- nangis soalnya Iya, kayak gini bener. nih sekarang. Iya. Kadang juga ya udahlah nggak usah dibahas tuh sama dengan gue udah capek nangisnya, gue sekarang sini mau happy, masa lu bahas lagi? Gue udah capek sedihnya. Iya udah seneng jadi sedih lagi gitu kan. Enggak gue ketawa dulu lah sedikit gitu kan. Iya. Iya, bener. Ah, Kita jadi merasa salah tahu ngundang. Harus jangan kayak gitu dong. Gue berasa kena nih gue mental. Enggak lah kan di sini justru gue jadi ada tempat buat Iya, gue iya, cerita iya. gitu. Memang kalau hati itu Konsep konsep kita memang kita saling sharing aja. Tempat semua orang tuh bisa ngobrol, kita bisa Karena sama-sama tadi berbagi. itu gue pernah ngerasain, gue yakin deh semua orang deh ya, pasti pernah ngerasain itu, namanya sepi, namanya takut, bingung untuk cerita ke orang karena nggak yakin dia juga bakalan beneran ngerti. Kadang kan orang kayak, gue ngerti kok perasaan. Ya apa yang lo rasain sama apa yang gue rasain mungkin beda. Perasaan kita kan hati dibuatnya juga berbeda gitu kan maksudnya. Benar-benar. Semua orang tuh beda-beda. Mungkin yang lo rasain levelnya di segini, gue enggak, gue di segini gitu, atau gue di bawahnya lagi kan. Dan Beda-beda. itu kadang bikin lo pernah nggak sih di momen pernah berpikir kok gue lebih mentingin orang lain daripada diri gue? Iya. Di pertemanan lebih tepatnya. Iya. Kok gue lebih mentingin dia gitu. Iya. Gue lagi sakit nih. Iya. Cuman doi ngajak nongkrong gue ayo. Iya. Biar dia Sering seneng. sih gue kayak gitu. Iya lo tipe yang Kayak gitu. nggak enakan gue, Iya. nggak enakan gitu. Nyesel kan lo sekarang? Nyesel gue.
Tapi ada nggak momen-momen temen-temen lu yang lu kesel banget gitu pas lu di dalam? Yang gue kesel banget. Kayak lu lagi kayak gini nih, nggak ada satupun, udah nggak ada yang satupun yang datang, tapi ada aja yang bikin ulah. Bikin kesel gitu kan. Ada privasi sih sebenarnya kalau itu nggak bisa diceritain. Pokoknya ada aja deh yang bikin kesel Kelakuan gitu. temen yang kayak tai lah nih orang nih. Iya, kayak anjing gue lagi begini bukan dibantu malah apa, atau kayak malah dinambahin lagi. Iya. Ternyata lu tahu info apa. Pernah nggak? Banyak ya kan? Lu ada satu momen ngechat teman-teman lu, bantuin gue dong. Ada. Mereka teman-teman circle lo yang dulu. Yang dulu enggak lah. Jadi gue cuman mau berkomunikasi itu sama yang kayak baik sama gue, support gue, care sama gue gitu, yang ngomong kalau ada butuh apa-apa bilang ya gitu, tuh baru gue kontak gitu. Tapi kalau yang lost gitu aja ngapain gue? Merendahkan harga diri gue banget anjir. Tiba-tiba gue chat minta tolong gitu. Tapi sebelum lo masuk, lo sama hubungan lo sama circle lo yang dulu itu baik-baik aja nggak sih? Apa ada masalah gitu? Dulu kan emang sempet ada masalah ya, cuman kan kalau sebelum gue ketangkep kemarin sih sebetulnya nggak ada masalah apa-apa sih. Udah baik-baik aja gitu. Dan lu pandangan lu ke mereka sekarang gimana, Sa? Lihat mereka. Pandangan gue ke mereka ya gue anggap mereka udah ini banget sih, kayak gimana ya. Yang gue tangkep dari circle mereka tuh kayak gini, di saat lo udah tidak bermanfaat dan sudah tidak apa ya, ngasih hasil buat gua. Yang udah ketika lo udah nggak menguntungkan buat mereka, ya lo dibuang gitu aja. Yang gue tangkap begitu dari circle pertemanan yang dulu tuh kayak gitu. Ketika lo udah nggak menguntungkan ya lo akan makanya temennya pada ganti-ganti. Itu. Kalau gue kan tipikal yang temenan pakai hati ya. Gue nggak bisa gitu temenan kayak cuman karena dia siapa gitu. Temenan karena gue pengen begini, ada apanya gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Makanya gue kan kalau temenan sekarang ya udah sama temen SD, sama temen SMA, SMP, gue aja gue masih kontekan sampai sekarang gitu. Karena yang menurut gue temen baik gue, ya gue akan temenan sama itu gitu. Mau dia bukan siapa-siapa, mau dia siapa-siapa gitu. Coba kebayang banget lagi, maksudnya di momen-momen dia lagi kayak gitu. Lu bener-bener jatuhnya tuh udah triple nih kalau yang gue lihat ya, bukan double lagi. Pertama lu salah banget di pergaulan ya kan, kayak lu ditaiin banget lah di pergaulan. Kedua ditimpa dengan lu ketangkep. Ketiga anak, wah anjir. Anak yang pada akhirnya jadi berkah. Maksudnya tapi awal masalahnya pasti benar. Awalnya ngedown dulu. Kagetnya tuh di situ dia jatuhnya gitu loh, kayak anjir udah gue pertemanan gue jadinya begini, gue diberakin di muka kasarnya gitu kan. Sampai tiba-tiba gue ketangkep, terus tiba-tiba gue tahu gue lagi ketangkep malah hamil guanya, bingung harus ngapain kan, dan gak ada satupun mereka yang juga datang gitu. Jadi lu kuat banget sih, Sa. Kuat nggak kuat sih sebenarnya. Jadi kalau diceritain kan kayaknya kisah gue ini berat banget gitu ya, kayak udah jatuh tertimpa tangga gitu. Tapi sebenarnya ketika udah dijalanin tuh biasa aja. Karena kan kita dikasih cobaan tuh pasti kita mampu lah untuk melewati itu gitu. Dan ternyata emang benar setelah gue lewatin, biasa aja gitu. Jadi sekarang gue menanggapi masalah, menanggapi musibah di hidup gue tuh gue jadi kayak lebih, enggak nih pasti ada hikmahnya kok gitu. Jadi lebih gitu. Bahkan lu sampai siap nggak, atau ada nggak momen lu ngomong kayak besok ada masalah apa lagi, malah jadi nunggu? Bukan lebih ke nunggu sih, lebih kayak aduh nanti ada apa lagi ya? Iya, nggak nunggu sih, cuman kayak pernah pikiran kayak gitu. Lu udah lewat semua nih kan? Iya. Orang-orang juga belum tentu, orang-orang yang ngomong kayak lu kuat banget, karena mungkin aja dia nggak kuat, nggak bisa kayak gitu loh. Iya. Siapa tahu kan? Tapi gini, masalah tuh kadang tuh terlihat besar, terlihat berat itu karena sebelum kita menjalaninya. Jadi mindset kita, anjir gue gak bakal kuat nih, gue gak bakal sanggup nih. Tapi ketika lu lagi di proses itu, ya pasti jalan aja. Karena mau gak mau kan, show must go on, hidup, ya, lu gak bisa nyetop waktu, lu gak harus lewatin itu. Tapi sebelumnya kan pasti mindset kita kayak, coba deh 5 tahun lalu lah, gue bilang sama lu, Sa, misalkan lu ada di momen, lu di penjara, teman-teman lu pada jauhin lu, terus lu bunting, abi lu gimana? Mati nggak lu? Jawaban lu apa? Gue kayak bunuh diri deh. Karena belum dijalanin. Iya bener. Iya. Ya, jadi iya benar kata saya tadi. Wah gila gitu kan, kayak wah kan? Gila. Iya. Masalah tuh berat tuh karena mindset kita sendiri. Wah ini berat nih. Dan kalau kita udah mindset kayak gitu, benar-benar jadi berat beneran.
Karena harus mindsetnya ya udah, kalau ini terjadi berarti Ya, emang udah harus jalan terjadi. Tuhan. Tuhan nggak bakal ngasih cobaan kalau nggak bisa lewatin. Ya udah. Ya Yes, sekarang yes. gini aja mikirnya kan, kalau gue seandainya gue nggak ketangkep saat itu gitu, gue mau sampai kapan? Iya, benar. Narkoba mulu, Benar. ya kan? Make mulu gitu. Iya. Bisa jadi gue makin sono makin yang mana aja gue cobain, ya kan? Gue kan orangnya rasa penasarannya ini Iya. banget, Gede. menggebu-gebu banget, ya kan? Iya. Benar. Rusak gue. Dan lu beruntung ketangkep karena narkoba tuh 2. Apa? Penjara atau mati. Iya, Iya. penjara atau mati. Betul. Iya, penjara atau kuburan kalau narkoba. Iya. Mending penjara dong. Mending penjara. Masih ada kesempatan tobat. Itu. Masih ada masih bisa kesempatan belajar. Perbaikin. Mm-mm. Yang mau memperbaiki diri ya jadi makin baik, tapi kalau yang makin parah mah ada aja Hancur. tuh. Ada Makin aja. hancur. Ada yang udah di penjara mati lagi. Iya. Banyak kayak gitu. Banyak. Aduh, gue udah mulai gak bener nih, udah mulai shock terapi gue episode ini, anjir. Gua kepo nih di kehidupan penjara perempuan ya, karena yang sering di highlight tuh penjara cowok. Iya. gitu Iya. kan. Penjara Penjara perempuan tuh. gimana? Penjara perempuan ya nggak Menyeramkan itu, apa nggak nyeramin? semenyeramkan penjara cowok sih sebetulnya gitu. Di sana kan kita dinamakannya itu warga binaan. Iya, Marbin. Ya, jadi kita ya di sana dididik dan dilatih untuk menjadi orang baik gitu. Jadi di sana juga banyak kegiatan kan, kerajinan gitu, terus ibadah gitu. Kayak gue lancar ngaji di penjara. Sumpah. Lu di keluar nggak belajar ngaji emang? Di luar gue kan ya namanya begitu kan, awalnya bisa, cuman karena udah jarang ngaji jadi terbata-bata kan, gitu. Wih, lancar gue ngaji sekarang di penjara tuh. Jadi bukan penjara namanya, sebetulnya pesantren. Iya, bisa dibilang Pesantren. gitu ya. Dan lu bisa bilang kayak gitu. Lu nggak jadi ustazah lu. Iya, banyak yang keluar jadi ustazah. Iya. Tatoan, jadi ustazah pulang. Lu satu sel berapa orang sih? Syar'i gitu. Hah? Satu sel berapa orang? Paling banyak 6. Oh 6 iya, orang. nggak sesadis penjara cowok berarti. Emang cowok berapa? Oh cowok bisa sampai kadang ada 30, 40. Oh iya. Ada yang tidurnya diri, Iya. Hah? pasti. Ada yang tidurnya di aula gitu Iya. aja. Tapi ruangannya Kayak sama? pepes ikan. Ruangannya sama, tidurnya diri, madep tembok. Nanti pas bangun pagi, yang lain yang tidur keluar, dia baru tidur. Ya Yang gitu. tidurnya kayang juga ada. Iya, begini loh. Yang penting tidur. Kaget gue kira beneran ada anjir. Oh ya tidur kayang. Karena kan random, gue nggak tahu maksudnya penjara tuh gimana gitu kan. Emang, tapi ada kasur nggak sih, Sa? Enggak? Ada. Kita bisa beli. Oh, tetep Orang aja pakai ini, banyak. pakai king coil dia sana. Ini. Coy, 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 coy. Mewah. Di rumah yang nggak pakai king coil. Penjara pakai king coil. Seset lagi bed cover. Ini. Terus gue lihat kalau di penjara itu kan apa namanya, kamar mandinya Iya. setengah gitu kan. Iya setengah. Berarti bisa lihat-lihatan sama orang Iya. sama sel depan lu gitu. Bisa. Terbuka aja gitu. Nggak ada pintu. Waktu di rutan ya. Waktu di Waktu di lapas rutan. sih ketutup. Cuman waktu di rutan seperti itu. Setengah gitu. Karena kan ditakutkan ada yang aneh-aneh kan Iya, kalau iya. ketutup. Iya. Makanya dia dibuka aja Iya. gitu. Gue kepo, gue pengen nanya satu deh. Momen, boleh nggak ceritain, Sa? Momen ketika lo di lapas, nyampe, masuk kamar, buka salamannya. Gue kepo Iya, banget. ketemu sama orangnya. Gue kepo Lu banget. Itu ketemu sama gimana satu sih? sel lu gitu. Kita ini validasi di penjara itu gimana awal mula masuk sel, kan banyak tuh yang Iya. berjuang langsung ditonjok lah, langsung disuruh diri, langsung dipalakin Iya. lah. Gimana sih aslinya? Berarti kalau di Aslinya sih perempuan nggak kayak ya? gitu ya kalau di perempuan ya. Kalau di cowok gue nggak ngerti ya. Cuman kalau di perempuan sih, jadi lu ada masa karantinanya dulu Oke. 2 minggu gitu. Jadi lu dikunci aja di sel gitu. Sendiri? Enggak, banyak. Tapi selnya orang-orang baru semua kan itu? Baru semua. Jadi Oh. yang baru dioper lah gitu. Selama 2 minggu di sana, terus baru tuh ntar kita turun kamar. Iya. Kamarnya ntar petugasnya yang pilih gitu. Kita mau masuk kamar mana gitu. Terus ya udah nanti kenalan aja sama temen kamar kayak. Buka nih, jebret. Terus Nih, nanti dikasih tahu. gue petugas nih. Buka, jebret, ya kan? Sat. Sedetail itu ya. Silakan Iya, masuk. Iya, emang- penting. emang ngomong Gue harus kucing kayak detail, gue gitu. harus detail. Gue kepo banget sama Sampai kehidupan suara di penjara. kuncinya itu. Iya, strike, strike. Teriak nggak dia? Napi baru? Enggak ya? Enggak. Oh, di film gitu. Ya, di di film film. gitu. Cekrek, Di film, ya kan? Set. anjir. Nggak usah diinfoin udah pada tahu napi baru. Oh iya juga sih. Iya. Masuk dong lo. Set. Masuk. Terus?
Lu diem tuh masih di pojokan Iya, sendiri. diem kayak baru tuh kenalan ini namanya ini. Oh, Peraturan kamar ini gini ya gitu. Oh ada. Gue kayak pernah di penjara. Nah, gue suka banget film penjara. Peraturannya apa kalau waktu di kamar lu? Kalau di kamar gue peraturannya pokoknya sebelum jam 8 malam nggak boleh gelar kasur. Gitu. Jadi kan kalau baru masuk tidurnya di bawah dulu. Jadi nggak punya lapak gitu loh. Tidurnya di bawah. Sebelum jam 8 sesudah jam 8 baru boleh gelar kasur. Jadi kita ya udah duduk aja gitu. Kayak kalau nggak tiduran tanpa kasur. Terus sebentar kalau ada yang pada mau makan, pada makannya di tempat kita, jadi kita mojok aja gitu. Nggak bisa tiduran. Ya udah pada makan aja, kita makan gitu. Jadi satu. Bentar harus gue yang pelin lantainya gitu karena gue anak baru. Oh iya. Iya. Terus apa lagi? Sebenarnya sih kalau udah di lapas sih enak-enak aja ya. Nggak enak tuh pas di Polresnya. Oh iya, Gue awal tidur ya. pakai kardus doang. Pakai kardus, terus gue kayak tidur harus di depan kamar mandi banget. Jadi kan itu sel kecil, isinya 17 orang waktu itu. Jadi kalau anak-anak lama baru boleh tuh tidurnya selonjoran. Tapi kalau yang baru datang kakinya harus nekuk. Polres mana sih lo? Jakarta Barat. Ya, Jakarta Selatan yang luas ya. Tahu anjir. Lu sebenarnya pernah gimana sih nih? Lu Jakarta Selatan lebih enak. Kan lebih tahu dari gue. Jakarta gitu. Selatan di atas soalnya kan lebih luas dia. Iya. Terus tempat busuknya juga lebih enak. Jakbar emang sempit. Sempit, iya. Sempit. Enggak, gue jadi mulai curiga. Bener kata Sasa, gue jadi curiga. Enggak, kalau di Polres kan emang saat bareng kan, cowok cewek ada kan. Tahu gue jadi. Pernah kesana? Enggak pernah Di besok. Polres bareng. Enggak Cewek cowok. enggak satu sel, cuman Ada belakang-belakang iya gitu. depan belakang gitu loh. Oh. Kan belum dipindahin, nanti kan terbang. Iya. Terbang kita. Enggak, gue curiga, lu taunya detail banget anjrit. Enggak. Atau lu besok temen lo? Besok temen Terus gue. kenapa gua nggak lu besok waktu itu? Iya kan, lu nggak bilang. Ya kan Gua bisa liatnya tinggal datang gua liatnya aja. di Lambe. Gosip nih kayaknya bohong deh. Kemarin baru gue endorse. Jadi Saima nih orangnya, gue tau dia orang baik banget. Jadi gue punya clothing brand gitu kan. Gue gak kenal nih sama dia nih. Terus gue liat anjing nih orang lucu banget. Gue demen nih sama dia nih. Gue follow. Tak. Di follow back. Wah, gue bilang sama tim gue kirim ke dia yuk brand kita. Gue bilang. Gue DM kan pada saat itu kan. Gue belum pernah ketemu. Iya gak sih, kita belum pernah ketemu kan. Pernah kayaknya di Watch One gak sih? Wah, gue gak mabok Salaman. gue. Emang iya? Iya. Oh, mabok gue. Mabuk ya? Iya, lu pulang emang tuh waktu itu. Kayak salaman terus lu cabut deh Iya. tuh. Gue emang suka pulang duluan. Nyokap gue galak soalnya. Ah. Beneran. Udah tuh gue DM kan. Halo, Ma, apa kabar? Salam kenal. Gue mau kirimin lo produk, boleh nggak? Boleh sama dia. Boleh, gue kirimin, jebret, sweater pada saat itu ya? Iya, sweater sama hoodie. Iya, sama dia dipakai, nggak post story doang, bikin konten. Dan konten itu jutaan views-nya. Penjualan gue jadi lumayan tuh. Mau gue kirimin lagi, buka Lambe, penjara. Kenapa sekarang sih? Lagi oke tuh padahal Lagi ya. oke, 6 juta apa 7 juta gitu views-nya. Iya. Konten yang lo bikin ini anak-anak sekolah gitu lah. Iya. Wah, 7 juta sampai 8 juta kan orang pada kruniknya beli di mana. Nah, dia nih jawab. Beli di serval.co, rame tuh gue tuh followers masuk kan di brand segala macem. Pas lo masuk tuh lagi ada kerja sama brand gak sih, Mak? Iya. Ada sih beberapa gitu. Mereka gimana? Jadi ada yang ngontek gue lagi pas gue keluar nih, ada yang ngontek gue lagi, ada yang enggak gitu. Karena kan semua data udah hilang ya. Jadi gue juga bingung gitu mau yang udah masuk ke gue mau gue balikinnya gimana gitu. Jadi gue sekarang lebih kayak ya udah nunggu ada yang ngontek gue aja. Kalau ada yang ngontek, oke gue tanggung jawab nih langsung gitu. Tapi sekarang udah open endorse lagi? Udah sih alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pasti alhamdulillah rame lah ya. Lumayan lah buat isi bensin. Buat susu anak. Susu anak. Bener. Gokil. Berarti selama lo di dalam itu biaya anak gimana, aman? Aman sih, disupport tante gue banget. Tante lo ya? Tante lo gokil Tante banget gue ya? kan emang nggak punya anak ya, jadi ke anak gue tuh kayak anak sendiri. Apa-apa semuanya tuh yang terbaik buat anak gue. Berarti awal-awal lu keluar dia pasti lebih akrabnya sama tante lu nya. Dia pasti lebih ngiranya emaknya dia tante lu. Iya, gue jadi kayak babysitter di rumah. Susu. Tante bawa pembantu baru nih kan? Mama dong kata anaknya. Mama pembantu baru. Tapi sekarang lo udah bilang ke anak lo kayak ini mama gitu. Jelasin nggak? Dia sekarang udah manggil kayak mama gitu. Kayak tadi aja pas OTW kesini kan kayak mama udah mulai nangis gitu. Ya Allah, cepet Ya namanya bonding ya. mama sama Anaknya ya bondingnya pasti kuat banget. Gokil. Lu di dalam penjara gimana biaya lu? Pasti kan ada biaya kan? Wah,
kayak tinggal di Singapura. Sumpah. Pakai dolar dong. Mahal. Mahal penjara 3 kali lipat sama kita di sini. 3 kali lipat. Bener nggak? Bener. Yang paling mahal apa di sana? Paling mahal ya? Nasi ayam mahal tuh. Kok lu tahu lagi, Cum? Jangan gue deh, Bocum aja yang jawab. Iya, dia tahu soalnya. Enggak, cewek gue nggak tahu. Nasi ayam. Ayam mahal. Ayam mahal kan? Mahal. Ayam mahal. 35. Tuh. Pecel ayam. Rendang. Rendang gocap lah. Ada rendang? Ada. Kok lu nggak tahu, Cum? Kembali kok lu nggak tahu, Cum? Budget gue makan 30. Kayak toilet. Berarti sehari tuh bisa ngeluarin berapa tuh buat jajan di penjara biar lu makan enak? Kira-kira. Cepet. Wah, anjir. Sehari? Iya, cepet 50 lah. Wah, anjir. Buat makan. Iya. Nah, kalau orang-orang yang nggak punya duit itu makan nasi cagong, Cadong. Cadong ya? Cadong. Kok lu lupa, Cum? Nasi cadong di Udah penjara. lama soalnya kan tahun berapa? Iya, 2006 masuk berarti. Nah, nasi cadong di penjara perempuan sama penjara laki sama nggak tuh? Apa gimana bentukan nasi cadongnya itu? Bentukannya. Jadi dia nasi, terus ya udah lauknya itu aja tiap hari, tapi Sop. selalu ganti sih. Sop ada, tempe, terong balado iya, ada. terong balado, ya. Enak-enak. Namanya juga cadong. Makanan kucing dibilang enak. Nasinya keras. Lagi enak-enak. Kalau enak apa yang dibayar 100.000 sehari buat makan? Gue mancing kan, namanya mancing. Tapi lu pernah cadong? Tapi kalau lagi enak. Kalau lagi enak, biasanya Jumat ya? Itu taktik ngirit gue. Jadi kan gue ngirit parah tuh di dalam ya. Jadi gue kalau nasi cadongnya lagi kemakan sama gue makan nasi cadong. Tapi kalau lagi enggak, ya gue makan beli gitu. Gue juga tipikal yang nggak susah makan gitu loh, nggak yang pilih-pilih kayak jijik gitu. Enggak, makan aja. Ya udah kejadian begitu juga kan, udah harus mikir kesana kesini juga nih pasti. Ngajarin banyak banget, kedewasaan lu tumbuh di situ ya. Parah sih. Tiba-tiba tuh ini banget nunggu. Gue dipertemukan sama orang-orang, kenapa ketawa? Keanehan orang-orang di penjara deh, penjara perempuan nih, gue kepo banget. Kita masih ada waktu kan? di sini. Kita tuh jarang banget. Kita tuh kemarin episode kemarin nih, kalau lu mau tahu. Gue tuh begini banget tuh alur itu. Gue mau bocorin ini begini-begini. Terus debat apa. Nah ini alhamdulillah nih ada ketawa-ketawa ya nih. Ini edukasi gitu. Keanehan-keanehan rakyat penjara perempuan apa paling? Wah, ini orang gokil nih. Banyak sih, kayak wah orangnya caur-caur sumpah di dalam sana. Cewek kan, soalnya cewek nih, itu perempuan nih. Seperti yang sampai gue begini banget sih, waktu itu pernah ada yang ngomong kayak gini. Aduh, sebenarnya tuh kita tuh doa tuh harusnya sama setan katanya. Kenapa? Nggak, nih orang pasti punya alasan. Ya kenapa? Orang pasti punya alasan. Kenapa gitu? Kalau doa sama setan itu langsung loh dikabulinnya katanya. Kalau sama Tuhan tuh enggak katanya. Terus gue langsung kayak, gue baru nih ketemu orang kayak gini. Oh, gue kira plot twistnya kayak, oh kayaknya bener nih. Gue kira gitu. Lagi udah di-spread kan kayak kita nggak tahu. Gue nggak pernah nemu orang kayak gitu anjir. Pola pikirnya. Lagi naik kali dia. Kali ya. Itu satu sel sama lo nggak orangnya? Enggak. Oh beda. Orang suka ngomong sendiri gitu. Oh, emang rada-rada emang. efek. Udah lama kali kalau nggak di situ. Enggak juga sih. Ya kan kali aja ada orang yang jadinya stres. Ada temen gue Gue jadi. juga hampir gila sih sebetulnya. Iyalah kalau misalkan nggak ini. Cuma ditahan-tahan aja. Iya, ke penjara kalau misalnya lo nggak bisa bawa happy hampir gila loh. Iya. Ada temen gue di penjara. Jadi dia jadi dia pembunuhan berencana cuman masih di bawah umur gitu loh. Kena dia 15 tahun. Jadi setiap mandi dihitungin sama dia. Dihitungin sama dia. Satu di garis-garis. Enggak. Jadi ngitunginnya sih misalkan dia tahu nih hari keberapa nih, terus lagi mandi nih. 6.580 hari lagi, teng dar. Besok 6.548 hari lagi, deng. Setiap hari dia kayak gitu. Jadi dihitungin sama dia per hari sampai keluar. Itu cara dia hidup, karena dia ngerasa dia punya harapan. Tapi keren sih. 5.480 hari lagi, teng, guyur. Besok itu lagi, 5.000 berapa hari lagi, teng, dua. Anjrit. Lu dulu paling lu ngerasa di seperti lu gimana? Lu ngerasain apa atau lu mau ngelakuin apa? Gimana ya? Ada nggak momennya? Kan 2 tahun 2 bulan tuh lama ya menurut gua. Iya. Kalau di penjara mah maksudnya.
di ruang tertutup. Gue lebih kayak menyibukkan diri aja sih, karena kan kita di dalam sana nggak yang di dalam kamar doang, kita bisa keluar buka kan, keong ada kan? kegiatan. Tahu lagi buka keong. Nggak ada jamnya aja buka keong, ada kalau pagi buka Tahu-tahuan keong, keong. sore buka keong. Tahu-tahuan keong loh. Gua nggak Yang tahu. tahu keong nih masalahnya orang penjara doang. Keong, Kagak kata siapa lu? keong apa? Sumpah. Ya, buktinya gue tahu. Sumpah gue kaget tuh tahu keong. Keong apa? Buka Istilah sel, di buka sana. sel. Oh, Istilah di sana tuh gua namanya kira buka sel, bukan buka kayak keong. bukan keong gue dengernya. Oh iya kalau keong kan dalam rumah. Gue mikir gitu tapi kayaknya itu bukan keong Nggak, sih. kalau sana buka Gua mikirnya keong. gitu. Salah gue ya. Sorry. Gue lu mau tinggal pesan gini nih. Sumpah kaget gue lu tahu keong. Tahu gue. Cadong juga tahu ya. Cadong tahu. Tahu. Tahu rasanya gimana nggak? Cadong yang nggak enak deh pokoknya nih. Hmm. Enggak. Kalau botol? Tapi Jumat biasanya cadong Tahu enak. nggak botol apa? Botol nggak tahu gue. Handphone. Nggak tahu. Oh. Nggak tahu gue kalau handphone. Oh nggak tahu. Ketawa lu kayak sebenarnya tahu dah. Nggak tahu. Gua curiga anjir sama bocah. Nggak tahu gue. Nggak, mukanya bohong. Enggak, gue bersih, gue bersih. Tanya cewek gue. Bersih kan? Ya kan siapa tahu pernah Enggak, bukan dengan kulit hal yang yang bersih. lain. Cuman maksud gue bersih, nggak pernah di penjara. Cuman gue tahu, jadi teman-teman gue sering banget lah di penjara lah. Nggak kurang lebih karena narkoba gitu loh. Tapi karena gue solid gitu kan, jadi gue kesana. Dulu Gua kepo. mindset lu penjara tuh gimana? Orang-orang yang di penjara tuh dulu mindset lu gimana? Sebelum lu kena ya? Iya. Makanya gue stres banget kan, kayak aduh ntar gue gimana di Iya, sana. pas OTW nih. Ketika lu keluar, lu mikirnya penjara tuh gimana? Orang-orangnya ya? Sama aja sih, malah gue bahkan ketemu orang-orang baik tuh justru gue di penjara loh. Iya, jadi berubah kan? Iya. Karena gue pernah denger cerita juga dari seorang. Dia ngomong, gue tuh malah ngerasa gue lebih nyaman waktu di penjara. Karena gue lebih tahu gue bisa dimanusiakan di situ. Mereka lebih manusia daripada manusia di luar anjir gitu katanya. Emang ya? Iya, beberapa. Berarti tetap ada juga ya? Ada juga lah. Wah, namanya perkumpulan. Ada. Ya penjara nggak penjara sama lah, ada orang baik, ada yang jahat, ada orang yang tadinya jahat terus jadi baik. Ya macam-macam lah. Sudut pandangnya kan Iya. beda Ya, gitu loh. penjara tuh kan dibuat menyeramkan gitu loh, biar kita kan jangan kena. sampai lo masuk ya penjara tuh seperti ini gitu. Padahal ya serem karena ya lo nggak sebebas itu aja gitu loh. Padahal orang Ada baik. enaknya juga tuh sebenarnya penjara tuh. Nah, enaknya di penjara. Kita coba cari tahu ya. Enaknya di penjara nih apa? Makan tinggal makan. Cadong. Nggak bayar listrik. Iya bener sih. Ya kan? Masuk akal. Nggak Sih. mikirin cicilan. Masuk akal sih. Ya kan? Tidur tinggal tidur. Nggak bayar air. Iya. Tapi kehidupan kayak tadi ya teman-teman. Jadi bukan berarti solusinya Tapi masuk Anda harus penjara. punya 150.000 sehari buat makan ya, Iya, teman-teman. tetap. Nah iya, lu kan 150.000 tuh sehari, 100 sampai 150.000. Itu tante lu apa? Bokap? Bokap. Tabungan lu 150.000 tuh ya kalau lo pengen enak gitu kan di penjara beli-beli Rendang gitu. deh. Tapi kalau sebenarnya Nggak kalau lo rendang. nggak ada Makan rendang sekali udah gocap anjir. 150.000 makan siang aja makan rendang sekali, gocap. Iya. Tapi kalau misalnya lo nggak ada gitu ya lo bisa hidup aja di sana mah gitu. Kerja sama orang. Iya. Iya kan? Gitu. Tahu anjir, tahu lagi. Kok bisa kerja sama orang? Ya bisa. Misalnya gue di penjara nih. Misalnya gue di penjara nih, gue butuh asisten. Ada yang punya asisten di penjara. Lo asisten gue ntar gue gaji. Tahu ya. Gue juga bingung. Gue makanya ngeliatinnya kayak lu mulu nih. Kalau respon lu kayak berarti itu bener tuh omongan dia Iya. tuh, gitu maksud gue. Makin curiga gue. Padahal mah tadi mah aturan berdua aja ya nggak usah berdua nggak sih? Iya. Kan gue pura-pura nggak tahu dulu. Tapi di sel lu ada kepalanya. Ada kepala blok gitu. Disebutnya tamping. Tamping ya. Iya, tahu. Tamping Oh. iya. Ay jadi sumpah cup. Lu ada masalah di Ya udah lanjut. Iya. Oh kalau di sana langsung kepala blok ya, kepala bloknya ya. Iya. Kepala Berarti kamar nggak? satu lorong gitu. Iya, satu blok gitu. Jadi kalau di tempat gua bentuknya bulat-bulat gitu lucu. Bentuknya. Lucu deh, ntar cari deh di internet. Lucu tau. Apa? Carinya gimana Bulat-bulat googlingnya? Gitu. Lapas kelas 2A Tangerang. Oh, lu Tangerang. Tangerang. Kenapa terbangnya jauh banget lo? Gua liatnya di sana enak katanya. Jadi gua minta terbang sono. Oh boleh minta. Bisa. Oh request. Oke, Jadi kan gue mikirnya gini, ya udah gue udah terlanjur masuk penjara kan gue pengen ngerasain lapas sekalian, jangan rutan Iya, doang iya. gitu.
Gue kira Pondok Bambu atau mana. Pondok Bambu Pondok cewek. Bambu tadinya. Oh, pindah. Kan rutan tuh, kita dari Polres oper ke rutan, dari rutan ke lapas kalau misalnya kita disuruh dioper kan. Jadi random gitu loh, ntar kadang kita dioper tanpa kita minta Iya, gitu. tiba-tiba aja siapin barang-barang lo. Iya, Gitu. Nah, kalau lu pada saat itu lu minta? Minta gue. Pengen ngerasain lapas gue sekalian gitu sekali ya kan, pengalaman hidup. Touring aja. Jadi tour deh. Iya. Jadi nagih kata Ada nggak gue. ketemu artis-artis gitu nggak? Iya. Nggak ada sih, waktu zaman gue lagi nggak ada. Lagi sepi. Lagi sepi. Jadi lu waktu ketangkep tuh tinggal sendiri. Sendiri. Kan jangan tinggal sendiri. Makanya. Kenapa lu tinggal sendiri? Lu merasa mau lepas dari, mau bebas kah? Iya, mau bebas. Gue nggak suka dikekang orangnya. Dan lu punya uang pada saat itu kan? Iya, gue pengen happy aja. Bokap gitu. lu ngizinin nggak lu Karena tinggal itu sendiri? gue masih mencari kebahagiaan itu seperti apa sih? Gitu. Bokap lu ngizinin nggak pas lu tinggal sendiri? Sebetulnya enggak, cuman karena gue yang kekeh aja gitu. Karena waktu itu kan gue emang sebetulnya pas di rumah tuh gue nggak cocok gitu sama nyokap sambung iya. gue. Oh iya. Jadi gue kayak memilih untuk tinggal sendiri deh gitu. Nggak pernah ngobrol lo sama nyokap sambung lu kayak? Ngobrol, cuman Cuma kurang seperlunya aja. Nggak terlalu namanya masuk aja. sambung kan nggak langsung bisa in touch gitu. Kadang ya emang gitu, ada orang yang nggak baik-baik aja di kala keluarganya utuh tapi dalamnya berantakan. Ada loh. Banyak. Ya kan jadi kasarnya utuh lah dengan sambung, tapi nggak langsung in touch itu kan. Iya. Gue belum nanya nggak sih, Sa? Lu berapa saudara? Iya. 4. Tapi gue dari nyokap pertama cuman gue. Nah yang 3 ini dari nyokap sambung gue. Adek. Adek. Respon mereka gimana, Sat? Respon mereka? Ya sedih sih mereka. Apalagi yang paling deket sama gue kan yang paling kecil tuh ya. Dia sih kayak kehilangan. Dia sih nggak tahu, yang paling kecil sih nggak tahu gue kenapa. Cuman yang dia tahu gue kerja aja. Jadi pas gue pulang kemarin ketemu dia tuh dia kayak melukin gue mulu. Kangen katanya gitu. Ya kalau perasaan tadi kita bikin ketawa nih, anak udah mau nangis lagi. Enggak. Enggak ya? Enggak. Takut gue. Belum isi ulang nih, kering. Terakhir deh, Sa, pertanyaan gue terakhir. Pas mau pulang tuh, siap-siapnya gimana tuh? Pamitnya? Iya sama satu. Gue pamit sih, jadi setiap yang gue kenalin gitu, kan gue keliling tuh. Gue pamit, maafin ya kalau ada salah gitu. Pulang lu gitu, hati-hati ya. Oh penjara gitu ya kalau pulang? Iya, ditoain gitu nanti. Kita toaan gitu di depan. Kayak hari ini saya bebas gitu. Oh iya, lu ngomong gitu? Iya, minta maaf ya kalau ada salah segala macem. Semoga kalian semua cepat pulang juga. Gitu. Sedih juga gak? Keluar sama ada Sedih belakang sih nggak gue, lu? ada sedihnya ada senangnya ya. Senangnya gue ketemu keluarga gue, tapi sedihnya ya gue kayak ya mereka belum pulang gitu. Iya, kasihan ya. Udah ada ngerasa nggak enak juga ya, kayak ih gue udah pulang dia belum, apalagi kalau temen deket gitu kan, kayak wah gue ninggalin dia gitu. Jalan lurus nggak lu, nggak madep belakang pas keluar? Lurus sih. Lurus ya, nggak madep Gue belakang? foto sih depan gerbang. Gini nih. Ya pokoknya. Ya kalau penjara katanya kalau lo keluar tuh udah jalan lurus aja, keluar lorong jangan madep ke belakang. Mau ada yang manggil Tapi kan gue nggak lurus percaya aja. itu sih. Itu mungkin berlaku buat orang yang masih mau main lagi kali Iya, ya. iya. Tapi kalau yang udah Atau yang udah sial. beberapa kali kali Iya, ya biar nggak gitu sial. kan. kalau gitu. bener-bener tobat sih kayaknya enggak ya. Ya alhamdulillah. Nanti lo gini tuh, gitu. Madep belakang. Nggak ada model belakang sih, cuman gue fotonya depan gerbangnya kayak wah gue bebas. Gitu. Nggak mungkin. Beneran gue foto, gue kasih Siapa lihat yang fotoin? fotonya. Bokap gue. Foto satu bokap gue gitu. Foto gue. Ya, Ya bokap lu bebas. masih bisa ngomong gitu. Gokil. Kok susah dengan support dan lu Iya. dia senang Karena banget lebaran keluar. baru. Iya, cuma Udaranya Anjir. beda loh, udaranya beda sumpah. Iya. lu ngerasa gitu? Oh, pas keluar tuh gue kayak, Anjir. beda anjir gitu. Kayak lebih seger aja udah di luar. Tapi tetap panas ya Tangerang. Iya. Tapi hal yang pertama lu lakukan adalah pas lu keluar itu menghirup udara itu. Terus lu foto. Iya. Lo pulang ke Jakarta lihat gedung gini-gini nggak? Udah lulus nih gue kuliahnya gitu. Lihat gedung gini-gini nggak, Sa, di mobil? Wah. Iya gue di mobil begini. Kayak baru ke Jakarta. Iya, iya, iya. Karena waktu gue lihat vlognya Pak Basuki ya, Pak Ahok ya. Dia kan umpamanya ngebangun Jakarta juga kan. Pas pulang dijemput anaknya tuh dari Depok ya. Dari Depok ke Jakarta dia kayak ngeliatin, wah flyover, oh dalam waktu 2 tahun beda berubah ya? udah beda ya. Kayak, loh kan enteng bangun dia bilang. Tapi dia masih shock gitu loh, kayak wah ini udah ada gini kayak. Gokil. Kalau gue kagetnya lihat ini halte busway yang ada eskalator. Oh iya iya yang Iya, gue kayak, wih gila keren banget. iya gitu. iya, segitunya. Karena buat kita itu hal biasa. Buat orang yang nggak pernah lihat itu hal besar loh. Terus ada lampu-lampu gitu sekarang di aspal. Iya, iya. Iya kan? Kayak, wih ada lampunya gitu.
Bahagia simpel ya. Iya. Nanti besok-besok lu kalau nyari bahagia lihat lampu di jalan aja. Udah biasa aja. Udah biasa aja. Ya maksudnya kali aja. Karena mindsetnya udah itu biasa aja. Iya sih. Lebih ke kaget ya, bukan bahagia gitu ya. Lebih kayak, wih gitu. Kagum bener. Wih, aspal ada lampunya Sa, sekarang. thank you banget. Udah datang ke Halo Iya, Hati. sama-sama. Gue juga Sehat-sehat makasih selalu. udah memberikan tempat untuk gue cerita gitu Iya. kan. Enggak lah. Enggak dong. Udah ketawa tadi kita Sehat-sehat kita selalu. alihin ya. Semoga mimpi-mimpi lo, harapan lo sama anak lo lancar. Amin, amin. Lo amin. bahagia, luar dalam, Betul, bahagia, amin. bahagian anak lo dan bahagian diri lo. Betul. Sama bokap lu. Iya. Semoga terus kuat dan Bokap lo hebat sih. panjang umur terus Parah. lah. Amin. Abi, I love you, Abi. Respect. Respect Abi. Oke, aman? Terima kasih Saima, dan buat teman-teman yang suka episode ini, kalau kalian mau potong silakan, tapi tolong ditulis bahwa ini di YouTube mana biar bisa nonton secara keseluruhannya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya atau mau cerita juga, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Halo Hati atau Blue Media, atau DM ke Instagram kita berdua langsung juga boleh. Kalau kalian masih pengen Saima ada episode lagi di Halo Hati, silakan komen Harus sebanyak-banyaknya. komen, iya. Respon dari cerita yang sini, apa yang kalian tanggap atau apapun itu kalian tulis aja di Dan komen. jangan lupa subscribe YouTube kita, follow Instagram kita, Halo Hati, Blue Media, dan jangan lupa follow TikTok juga. Di Blue Media. Mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye.